Irama gurun mengundang siapapun untuk datang ke Yordania, tempat sebuah peradaban yang dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Sisa-sisa kota tua di Yordania masih dapat terlihat sampai saat ini. Mereka membangun agar tahan lama dan selalu dikenang. Laut Mati, kekayaan rakyat Yordania yang unik, tidak ada tempat serupa di dunia. Semua yang ada di sini memang sangat luar biasa. Petra dibangun di antara bukit yang sulit untuk dilalui. Sebuah peradaban dengan manusia yang sangat ahli dalam memahat batu menembus perbukitan. Metode arsitekturnya masih tak tertandingi dengan arsitektur modern. Krasne masih berdiri kokoh walaupun telah ribuan abad berjemur di bawah panasnya matahari. Sisi bukit yang lain dikatakan merupakan kisah Nabi Nuh, seorang nabi dan pembawa pesan Allah. Sebagian orang menyatakan bahwa Nabi Nuh ada di Yordania untuk memenuhi tugas agamanya. Juga dikatakan bahwa dia dimakamkan di sini. Di sini juga terdapat makam para pemimpin Muslim yang membawa Islam masuk ke Yordania. Inilah kekayaan dari Yordania untuk kita renungkan. Kota Aman juga dikenal sebagai kota di atas 7 bukit. Kota ini adalah ibu kota Yordania. Yordania berbatasan dengan Arab Saudi, Irak, Syria, dan Israel. Nama asli Yordania berasal dari bahasa Arab Al-Urdun. Nama ini diberikan atas tanah yang diberikan orang-orang Syria saat memperluas kerajaan Islam yang pertama. Yordania diyakini telah menyimpan sebuah peradaban yang kaya. Sebuah peradaban yang berkaitan erat dengan sejumlah kisah yang diceritakan dalam tempat suci dalam agama ras Semit. Pariwisata adalah satu dari pengaruh peradaban. Inilah pendapatan penting mata pencaharian negeri ini. Di antara kelompok-kelompok yang berpusat di pembangunan peradaban Yordania adalah Arab Mo'ad, Edom, dan Arab Nabatea. Tempat pertama di Yordania yang disebutkan dalam Quran adalah Bukit Judi. Disinilah tempat di mana Nabi Nuh dipercaya untuk melaksanakan tugas kenabiannya. Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Idris. Dia terpilih sebagai pembawa pesan dan seorang nabi saat berusia 480 tahun. Dia wafat saat berusia 950 tahun. Nabi Nuh berusaha mengajak umatnya percaya pada satu Tuhan, yaitu Allah, tapi malah diabaikan mereka, termasuk istri dan anak-anaknya sendiri. Orang-orang tersebut membangkitkan kemarahan Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal dan tinggal di sana bersama para pengikutnya dan pasangan-pasangan binatang bersatu di dalamnya. Allah menurunkan banjir besar di wilayah ini. Semua benda hidup yang berada di luar kapal tenggelam. Tempat ini dipercaya sebagai tempat Nabi Nuh akhirnya melabuhkan kapalnya setelah banjir besar. Peristiwa ini menandai akhir dari 470 tahun masa perjuangannya sebagai nabi. Perjalanan sepanjang Laut Mati menyibak keunikan tempat tersebut, seperti yang digambarkan dalam Quran. Laut Mati, kekayaan dunia yang masih menyimpan misteri.
Panjang laut itu 88 km dan luasnya 16 km dengan kedalaman kira-kira 6 meter. Laut Mati terletak 160 km dari Akaba. Kira-kira 406 meter di bawah permukaan laut menjadikan tempat tersebut wilayah yang paling rendah di seluruh dunia. Menurut Al-Quran, tempat ini dulunya adalah kota Sodom dan Gomorrah yang dihuni oleh penduduk dari umat Nabi Lut. Menghadapi ketidakpatuhan mereka terhadap Allah, seluruh kota tenggelam ke dalam bumi dan ditenggelamkan oleh air yang dahsyat. Tempat ini sekarang dikenal sebagai Laut Mati. Seseorang yang berenang atau mandi di laut ini tidak akan tenggelam. Dia akan mengapung walaupun dia tidak dapat berenang. Dikatakan bahwa kandungan garam dan fosfat dalam air laut ini sangat tinggi. Kristal-kristal garam terlihat jelas pada batu-batu di pantai. Sampai saat ini, belum ada seorang pun yang mampu menyelami dasar laut untuk melihat harta yang ditinggalkan oleh umat Nabi Lut. Tujuan kita yang ketiga adalah Petra, yang dapat dicapai melalui jalur di antara bukit-bukit besar. Petra adalah bukti peninggalan sebuah peradaban besar dari abad 9 sebelum Masehi. Tanah lapang di sini keras dan kering, lalu bagaimana peradaban Petra dapat bertahan? Ternak dapat terlihat di sini. Hewan ternak itu adalah milik masyarakat suku Baduy yang hidupnya berpindah-pindah. Petra dikelilingi oleh perbukitan. Jaraknya kira-kira 200 km dari Aman. Perjalanan menuju Petra banyak melintasi bukit yang curam. Oleh karena itu, hanya kota yang dibangun orang Nabatea lah yang dapat dicapai. Ini adalah satu dari makam-makam orang Nabatea, juga dikenal sebagai patung raksasa berbadan singa dan berkepala manusia. Dipercaya telah dibangun menjelang tahun 2050 sebelum Masehi. Letaknya memang unik karena orang Nabatea berani membangun sebuah peradaban di wilayah yang bergunung-gunung, yang sangat keras dan tak bersahabat. Hal tersebut menjadi sangat unik karena bukit-bukit tersebut ditembus sebagai jalan ke rumah mereka. Ini adalah parit air untuk mencegah banjir. Jalur antara dua tebing yang curam ini disebut Sik. Jalan itu menuju Krasne, wilayah penting Nabatea. Tembok-tembok pertahanan alamiah ini memperkuat pertahanan Krasne melawan serangan musuh. Karena lokasinya yang strategis, pertahanan Nabatea jelas menjadi sangat penting. Pada tahun 106 sebelum Masehi, orang-orang Roma dapat menguasai tempat ini dengan memotong suplai air dari sungai dan kanal sekitarnya. Sebuah parit irigasi digali di samping Sik. Krasne terjepit di antara dua dinding yang tinggi. Bangunan peninggalan orang Nabatea sangatlah luar biasa. Peninggalan ini menjadi salah satu warisan dunia untuk dijaga. Peralatan yang baik dan pahatan hiasan di atas batu keras membuat monumen ini menjadi bangunan yang unik. Kesukaan terhadap arsitektur yang megah dapat terlihat di Madain Saleh di Arab Saudi. Sesuai dengan kepentingannya, Krasne dengan bebas membangun di lokasi strategis, dikelilingi dinding-dinding Sik yang sulit ditembus. Tempat tinggal orang Nabatea termasuk sisi bukit dari wilayah sekitar.
Arsitekturnya dengan perhitungan tahan lama dan kompartemen berstruktur atas tempat tinggal adalah serupa dengan konsep bangunan apartemen modern masa kini. Sebuah ilmu pengetahuan arsitektur yang unik dan meningkat selama masa tersebut. Kira-kira 3.000 orang Nabatea tinggal di sini. Teater ini dibangun di samping tempat-tempat tinggal. Tempat ini dipercaya telah dibangun setelah Roma menduduki Petra pada tahun 106 Masehi. Auditorium ini mampu menampung 3-4 ribu penonton. Tempat-tempat tinggal telah mengalami perubahan penting di bawah kekuasaan Bizantium Roma pada tahun 330 Masehi. Tempat-tempat tinggal kemudian menjadi bagian untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang cepat di sini. Kerajaan Romawi hancur ketika Muslim membebaskan Yordania pada awal abad ke-7. Akibatnya, kepentingan Petra dikurangi. Fungsinya tak lebih sebagai tempat persinggahan bagi orang yang ingin melakukan perjalanan ke Mekah. Peradaban Nabatea berlangsung selama 800 tahun. Ini adalah sisa-sisa peradaban Romawi di Geras. Jaraknya kira-kira 48 km dari Aman. Geras mulai bersinar ketika Petra jatuh ke tangan Romawi. Kota ini dipercaya dibangun pada abad pertama Masehi. Geras menikmati masa keemasannya saat berada di bawah asosiasi Dekapolis, suatu kumpulan kota-kota yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Pada abad kedua, Geras menjadi salah satu kota terkaya di Asia Barat. Air mancur yang disebut Nymphium ini terletak di kota Geras. Dahulu, air mengalir melalui lubang-lubang ini ke taman di bawahnya. Inilah air segar dari Kanal Al-Geras. Taman air ini mencerminkan kekhasan arsitektur Romawi. Bagian penting di Al-Geras ditopang oleh 8 pilar yang merefleksikan arsitektur Romawi. Tinggi pilar ini adalah 10 hingga 20 meter. Pilar-pilar tersebut dipindahkan di atas poros yang mengandung bahan merkuri. Fenomena ini dibuktikan oleh gerakan pisau ini. Berdasarkan keterangan pemandu wisata Muhammad Mahmud Al-Mukmani, merkuri diletakkan di dalam pilar-pilar untuk mengetahui usia ketahanannya. Teater ini yang mampu menampung 4.000 orang masih tetap terjaga utuh. Masih tetap berdiri tinggi, telah bertahan dari sebuah gempa pada abad ke-8. Menurut catatan sejarah, pada tahun 629 Masehi, Muslim mengalahkan orang Romawi di Yarmuk. Hal tersebut menandai berakhirnya kontrol kerajaan Romawi di wilayah barat. Geras kehilangan kegemilangannya.
Ini adalah makam Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Zaid adalah pemimpin Muslim yang berperang melawan Romawi di Mu'tah, Yordania. Perang terjadi tahun 622 Masehi sebagai tindakan Muslim yang ingin balas dendam atas terbunuhnya utusan Rasulullah di tangan wali Romawi Barat di Basra. Kepemimpinan Zaid sangat disegani karena kemampuannya memimpin 3 laskar Muslim untuk menghadapi 100.000 tentara Romawi. Pertempuran yang tak seimbang itu secara jelas dimenangkan oleh pihak Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Zaid meninggal sebagai syahid, membela Islam hingga nafas terakhir. Zaid bin Haritsah adalah salah satu dari para pemimpin syahid yang membuka Yordania bagi Islam. Ini adalah makam Ja'far Abu Thalib, paman Rasulullah. Dia adalah pengibar bendera Islam setelah Zaid terbunuh di Mu'tah. Dengan keberanian yang luar biasa, dia meninggalkan kudanya yang terluka dan pergi ke peperangan yang berkobar dengan kibaran bendera Islam di atas kepalanya. Ketika tangan kanannya terluka parah, dia memindahkan ke tangan yang kiri. Setelah tangan kanannya terpotong, dia memeluk bendera sampai nafasnya yang terakhir. Keberanian Ja'far membuat orang Romawi gentar. Mereka merasa kagum untuk menangkap kaum Muslim yang menghadapi mereka dengan keyakinan yang kuat, walaupun mereka dalam jumlah yang sangat kecil. Makam Abdullah Rawaha, pemimpin ketiga setelah kematian Ja'far. Dia memeluk bendera sampai dia pun terbunuh. 3 pemimpin mati syahid pada perang Mu'tah. Tampuk kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid. Pada peralihan ini Romawi mulai mundur. Perang Mu'tah merupakan gambaran keteguhan pihak Muslim yang diajarkan untuk mempertahankan harga diri mereka dan meningkatkan keimanan terhadap satu Tuhan. Tiga orang syahid tersebut mewakili tingkah laku yang merupakan hasil dari moral yang tinggi dan standar spiritual. Orang Romawi yang tentaranya sangat ditakuti dan kemakmuran mereka memang tidak melakukan intimidasi terhadap Muslim. Dengan demikian mereka mudah meraih simpatik orang Yordania dan negara-negara lain di Asia Barat sebelum akhirnya ditaklukkan kerajaan Islam. Inilah makam Abu Ubaidah bin Jarrah, pemimpin Muslim yang membuka Yordania bagi kerajaan Islam. Abu Ubaidah memimpin Muslim dalam peperangan di Yarmuk tahun 636 Masehi. Muslim memerangi Romawi yang datang kembali dengan sejumlah besar tentara. Pihak Muslim menang dan Yordania akhirnya dibebaskan. Abu Ubaidah wafat pada tahun 636 Masehi karena sakit. Sumbangsihnya sedemikian besar kepada Islam. Itulah orang-orang yang menjadi tokoh kunci atas hancurnya kerajaan Romawi di Asia Barat dan menyebarkan Islam di wilayah ini. Sejak saat itu, kekuatan Islam meningkat pesat besar di Yordania, menyatukan kekuatan dengan negara-negara Islam lain di seluruh dunia. Di manakah bahtera Nabi Nuh terdampar setelah tragedi banjir besar itu? Benarkah bahtera itu terdampar di Gunung Ararat ini seperti kata banyak orang?
Wilayah pegunungan Ararat tidak jauh dari Dogu Bayazid, kota paling timur Turki dekat perbatasan Armenia dan Iran. Orang percaya bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di 3 lokasi. 3 tempat itu terletak di Turki, yaitu Dogu Bayazid, Diyarbakir, dan Şanlıurfa. Lokasi lainnya ada di Yordania dan Karak di Amman Selatan. Sebagian besar penduduk di kota ini adalah petani dan pedagang musiman. Dogu Bayazid dulu adalah kota niaga sekaligus tempat pertemuan para pedagang lintas Asia dan Eropa. Walaupun reputasi kota ini tidak seperti dulu lagi, namun selalu dikunjungi oleh mereka yang ingin ke wilayah Iran melalui darat. Di Dogu Bayazid, kegiatan usaha dan sosial tak banyak dilakukan. Namun di kota pertanian inilah, tim kami kembali memastikan rencana pendakian Gunung Ararat. Dengan tinggi mencapai 3.000 meter, Gunung Ararat tampak dekat dengan kota Dogu Bayazid, terutama dari utara dan barat. Distrik Dogu Bayazid juga dikenal dengan peninggalan bersejarah ribuan tahunnya. Peninggalan dari masa sebelum Nabi Isa misalnya. Dinding ini dipercaya sebagai bagian dari sisa-sisa kerajaan Urartu kuno. Kerajaan Urartu mulai berkuasa di wilayah ini sejak abad 9 sebelum Masehi. Dataran tinggi yang strategis ini terletak di antara Asia di timur dan Anatolia, nama Turki dulu, di barat. Dinding yang tampak kokoh ini sepertinya dibuat untuk pertahanan atau menahan serangan luar. Benteng kuno ini bukanlah satu-satunya peninggalan sejarah di Dogu Bayazid. 5 kilometer dari tempat ini terdapat istana indah yang telah berumur 300 tahun. Istana Ishak Pasha berdiri sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Arsitektur istana ini menggabungkan seni rupa Umayyah dan Seljuk. Ini tampak dari pahatan indah pada dinding dan gapura yang bermotifkan bunga. Selain itu juga pada bingkai jendela ini, Istana Ishak Pasha dilengkapi pula dengan masjid. Di dalam masjid ini, semua orang adalah sederajat. Semua berkewajiban menunaikan sholat dan memperkuat persaudaraan di antara mereka. Selain masjid, istana ini juga menjadi tempat tinggal pekerja istana, pria dan wanita, ruangan sholat, dapur, dan tempat pemandian. Penduduk setempat mengatakan bahwa istana ini memiliki 366 kamar, namun kebanyakan telah hancur dimakan waktu atau terkubur di bawah tanah. Selain pahatan bermotif bunga, kompleks ini juga dihiasi dengan kaligrafi. Istana yang terletak sekitar 8 km dari Dogu Bayazid ini dibangun oleh Çolak Abdi Pasha, gubernur kerajaan Umayyah tahun 1685. Putranya Ishak Pasha melanjutkan dengan mempercantik dan memperluas istana sampai selesai tahun 1784.
Luar Istana Ishak Pasha diperkirakan 7.600 meter persegi, namun sebelumnya hanya 5.750 meter persegi. Menurut penduduk setempat, Ishak Pasha dan ayahnya dimakamkan di salah satu tempat dalam istana. Pada saat ini, karena letaknya yang sangat jauh, istana ini jarang dikunjungi. Orang kebanyakan memilih tempat-tempat yang lebih mudah dijangkau dan telah dibangun seperti di Istanbul dan Izmir. Kerusakan istana Ishak Pasha terus berlanjut. Rumput liar terus tumbuh di sela-sela batu bergelazur. Juga terdapat tanda-tanda kerusakan fisik lain seperti kepingan-kepingan akibat peluru-peluru dari luar masjid. Namun, setelah perbaikan telah rampung, masjid siap menerima kedatangan peziarah ke Dogu Bayazid. Di samping istana, orang dapat mengunjungi Gunung Ararat yang terletak sekitar 35 km dari kota Dogu Bayazid. Kalangan sejarawan saling berbeda pendapat tentang tempat terdamparnya Bahtera Nabi Nuh. Menurut sementara kalangan, perahu tersebut akhirnya terhenti di bukit di Gunung Ararat. Jika benar, maka pekerjaan pencarian menjadi sangat beresiko. Puncak gunung ini selalu diselimuti es dan punggungnya sangat terjal. Sepanjang musim salju, badai memang jarang terjadi, namun suhu dapat mencapai minus 50 derajat Celcius. Kisah tentang banjir besar disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 11 dan 12. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Menurut kisah, Bahtera Nabi Nuh berlabuh dengan selamat setelah terombang-ambing banjir selama 150 hari. Inilah gambar dari Bahtera yang rusak itu. Inilah yang dikatakan sebagai sisa-sisa Bahtera yang ditemukan di atas Bukit Judi, 2060 km di atas permukaan laut dan sekitar 25 km selatan Ararat. Ayat 44 surat Hud mengatakan, "Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan Bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim." Seorang peneliti dan seorang ahli kelautan yang melakukan penelitian ilmiah di wilayah ini selama tahun 70 dan 80-an mengatakan bahwa bekas peninggalan ini adalah asli. Setelah menggunakan radar detektor bawah tanah, kedua ahli tersebut berkesimpulan bahwa panjang Bahtera sekitar 172 meter, tinggi 17 dan garis tengah lambungnya 46 meter. Menurut sekelompok sejarawan, konstruksi Bahtera dimulai pada tahun 2465 sebelum Masehi dan banjir besar itu berawal pada tahun 2345 sebelum Masehi.
Mereka juga percaya bahwa bahtera terbuat dari kayu. Namun teknologi untuk membangun bahtera yang besar dan kokoh seperti itu masih misteri. Menurut sumber sejarah, negeri ini telah terkenal sejak zaman Fenisia pada awal milenium kedua sebelum Masehi. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ilmu budaya sejak permulaan kerajaan Romawi sampai dengan abad 6 sebelum Masehi. Pada abad ke-19, pelabuhannya menjadi yang terbesar di timur laut Mediterania, sekaligus sebagai gerbang ke Timur Tengah. Sebagaimana negara-negara Arab lainnya, Lebanon muncul setelah jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah pada awal Perang Dunia ke-1. Lebanon mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1944 setelah dijajah Prancis sejak tahun 1918. Setelah merdeka selama 3 dekade, Lebanon menikmati kedamaian dan kesejahteraan ekonomi. Penduduk setempat percaya bahwa Nabi Nuh dimakamkan di desa Beka di barat kota Baalbek. Kesuburan desa Beka memungkinkan kegiatan pertanian dilakukan sepanjang tahun. Desa ini di timur Gunung Lebanon adalah satu berkah bagi perekonomian Lebanon. Kebun anggur yang luas menjadi salah satu daya tarik wisata. Kota Baalabak atau Baalbek di timur laut Beirut, ibu kota Lebanon, juga menjadi tujuan wisata utama. Inilah sisa-sisa kompleks peninggalan Akropolis Romawi terbesar di dunia. Nama kota Baalabak diyakini berasal dari nama dewa Fenisia, Baal. Quran menghubungkan kisah Baal yang disembah kaum Nabi Ilyas yang telah menyimpang. Orang Yunani menamakan Baalbek sebagai Heliopolis atau kota matahari. Orang-orang Romawi dulu memuja Jupiter di tempat ini. Peninggalan kuno di Baalbek membuktikan bahwa kota ini dihuni oleh orang-orang beradab, seperti Beirut dan kota-kota modern lainnya. Menurut sejarah, orang Baalbek memuja figur yang hanya ada dalam pikiran mereka. Dengan pengetahuan fisika mereka, mereka membangun sebuah peradaban dan kebudayaan yang besar. Namun sayangnya mereka miskin rohani. Kemajuan hanya diukur melalui kesejahteraan materi dan kebahagiaan duniawi. Dalam hal materi, mereka ingin seperti Tuhan yang kekuasaan mampu mengendalikan dunia. Menurut penduduk setempat, desa Beka adalah tanah pilihan karena di sanalah seorang nabi diutus untuk membimbing suatu kaum yang buta hatinya. Penduduk setempat mengatakan bahwa Nabi Nuh dimakamkan di masjid ini. Masjid berusia 500 tahun ini dipercaya dibangun oleh Murtado bin Ulwan al-Husaini. Tulisan-tulisan pada pilar mencatat perjanjian antara dua suku untuk saling menghormati otonomi mereka. Walaupun usianya lebih dari 500 tahun, masjid ini tetap terjaga utuh. Ini adalah makam Nabi Nuh. Panjangnya sekitar 40 meter. Selain desa Beka, makam Nabi Nuh juga dikatakan ada di Karak, di selatan Amman, Yordania. Nabi Nuh adalah generasi ke-10 nabi-nabi sejak Nabi Adam. Sebagian orang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Syakirin. Nuh adalah nama panggilan yang berarti tangisan. Nama itu diberikan karena Nuh selalu bersedih atas umatnya yang keras kepala, yang tak menyembah Allah walaupun telah diberikan nasihat dan peringatan berulang kali.
Bukit judi di distrik Dogu Bayazid ini mengingatkan orang akan kejujuran dan kesabaran seorang nabi. Nabi Nuh diutus ke suatu kaum yang sebelumnya dibina oleh Nabi Idris. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul saat berusia 480 tahun. Dia wafat pada usia 950 tahun. Selama masa 470 tahun pengabdiannya sebagai nabi, Nuh ditertawakan dan dicemooh karena kemiskinannya. Ketika ia dan pengikutnya bekerja keras membuat kapal kayu, mereka terus ditertawakan dan dikatakan gila karena membangun kapal di tanah yang kering. Setelah banjir, Nabi Nuh melanjutkan kehidupannya bersama para pengikut setianya, orang-orang yang membangkang binasa, termasuk istri dan salah satu putranya. Dikisahkan bahwa ketika bahtera tersebut akhirnya terdampar, tak ada lagi makanan yang tersisa. Nuh dan pengikutnya hanya makan kacang dan bubur agar tak kelaparan. Mereka akhirnya mencoba bercocok tanam dan berternak hewan sambil terus berdoa kepada Allah. Umat Nabi Nuh mereka yang beriman termasuk anaknya Syam, Ham, dan Yazid kemudian bergabung dan membuka lahan baru. Syam lalu pergi ke Yaman di selatan semenanjung Arab dan membuka Sana'a yang sampai saat ini masih ada. Sana'a adalah ibu kota Yaman saat ini. Kota Sana'a berada di lembah yang terletak 2.250 meter di bawah permukaan laut. Wilayah ini dikelilingi oleh Gunung Aiban di barat dan Gunung Nukum di timur. Sana'a yang berarti kerajinan tangan, termasuk kota tertua di dunia. Setelah banjir besar, putra Nuh, Syam, dengan orang sekaumnya pergi mencari wilayah baru. Akhirnya mereka tiba di Yaman. Waktu terus berlalu. Desa mereka lambat laun berubah menjadi sebuah kota yang selalu sibuk dengan kegiatan manusia. Kota ini dikenal sebagai kota Syam. Kemudian menjadi kota Azal, lalu menjadi Sana'a yang kita kenal saat ini. Sana'a sedang mengalami pembangunan yang pesat. Pembangunan modern berawal pada tahun 70-an dan makin meningkat di tahun 80-an. Mayoritas orang Yaman adalah Muslim. Sebelum masuknya Islam ke Yaman pada tahun 628 Masehi, Allah telah mengirimkan Nabi untuk ke wilayah tersebut. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Hud, Sholeh, dan Sulaiman memerangi kaum kafir dan zalim di negeri Ahqaf dan Saba di Yaman. Peninggalan bersejarah yang berkaitan dengan Nabi Nuh ditemukan di Nawa, Syria. Nawa terletak sekitar 100 km ke selatan Damsyik. Penduduk setempat percaya bahwa putra Nabi Nuh, Syam dan Ham dimakamkan di wilayah ini. Inilah makam Sam, putra Nabi Nuh. Menurut penduduk setempat, makamnya ada di bawah pohon butum. Pohon ini diyakini berumur ratusan tahun. Penduduk setempat sebelumnya menuturkan bahwa sebuah bangunan didirikan untuk melindungi makam. Namun bangunan itu telah lama hancur. Sebuah sumur juga di sisi kanan makam. Sayangnya sumur itu telah tergusur oleh proyek pelebaran jalan beberapa waktu yang lalu. Al-Quran memang tidak menyebutkan nama-nama anggota keluarga Nuh. Namun Al-Quran menyebutkan tentang pembangkangan anak dan istri Nuh. Nabi Nuh sebagaimana para nabi yang lain diperintahkan untuk mengajak umatnya menyembah pada satu Tuhan, yaitu Allah. Seruannya ditolak oleh sebagian besar kaumnya termasuk 2 anggota keluarganya. Hanya 3 orang putranya, Yafid, Sam dan Ham, menerima kenabian ayah mereka dan menyatakan keimanan mereka kepada Allah. Dikatakan juga bahwa Ham dimakamkan di Nawa,
sekitar 500 meter dari makam Sam. Dengan mata telanjang, tak ada bekas bangunan pelindung makam yang tampak, walaupun sebuah bangunan dikatakan telah dibangun di sini. Menurut penduduk setempat, makam Ham dihancurkan karena dikhawatirkan akan dijadikan objek pemujaan. Makam Yafid, putra Nabi Nuh yang lain, masih belum ditemukan hingga kini. Penolakan anggota keluarga terhadap ajakan nabi-nabi bukanlah suatu yang aneh. Kepercayaan sejati dan keimanan bukanlah warisan turun-temurun. Kisah Nabi Nuh mengingatkan kita bahwa keimanan dapat memisahkan pertalian darah dalam masalah keagamaan. Apakah benar peninggalan di Gunung Judi ini bekas bahtera Nabi Nuh? Penelitian ilmiah masih dilakukan sampai saat ini. Ratusan buku dan artikel tentang hal itu telah ditulis. Sementara itu, kalangan perorangan juga ikut meneliti dan mengumpulkan informasi mengenai hal tersebut. Kenyataannya, peninggalan yang ditemukan di Gunung Judi masih tetap merupakan penemuan bersejarah paling meyakinkan sampai saat ini. Namun yang terpenting dari semua itu, para penduduk setempat meyakini bahwa disitulah tempat keturunan Nabi Nuh dimakamkan.